Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Sebelumnya, perkenankan kami dari kelompok 9 untuk membahas tentang kesadaran dan tanggung jawab warga negara Indonesia. Yuk, mari kita bahas. Beberapa tahun belakangan ini, dunia digital semakin banyak memunculkan suatu inovasi-inovasi baru yang terbilang cukup kreatif dan menarik perhatian banyak orang, khususnya masyarakat Indonesia. Namun apa sih hubungannya dengan bab yang kita bahas? Kita, masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, memiliki tanggung jawab atas apa yang kita punya. Salah satunya yaitu media sosial. Bagaimana cara kita harus mengelola media sosial yang kita miliki, dan kita harus sadar peran kita dalam melakukan kegiatan digital. Namun, perubahan itu memunculkan suatu fenomena baru. Fenomena yang sering terjadi di Indonesia saat ini, yaitu ujaran kebencian dan berita bohong atau hoax yang semakin mudah menyebar dan dapat diakses dengan mudah oleh semua kalangan. Lalu, kenapa sih fenomena tersebut sering terjadi di Indonesia dan bahkan semakin hari semakin banyak? Itu semua terjadi karena rendahnya budaya membaca masyarakat Indonesia. Mengapa kita bisa menyimpulkan demikian? Karena menurut hasil riset The World Most Literate Nation pada April 2017 yang menyatakan bahwa dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang membaca buku, 1 buku per tahun. Hal itu mengakibatkan Indonesia berada di posisi ke-60 dari 61 negara yang disurvei, atau setingkat lebih tinggi dari Botswana. Perlu diketahui, Botswana adalah negara kecil di benua Afrika yang berpenduduk hanya 2,1 juta jiwa. Nah, coba bayangkan dengan penduduk Indonesia. Saat tahun 2017, Indonesia berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa dan Botswana 2,1 juta jiwa. Perbandingan yang sangat jauh, tapi kita hanya 1 tingkat lebih tinggi dari negara tersebut. Seharusnya sebagai warga negara Indonesia, itu adalah suatu tamparan yang akan menyadarkan kita bahwa kita kurang sekali dalam mengolah informasi yang kita miliki. Efek yang ditimbulkan dari rendahnya budaya membaca yaitu minimnya literasi, wawasan, pengetahuan, sehingga karakteristik masyarakat Indonesia mudah menerima informasi tanpa memverifikasi terlebih dahulu, tanpa melihat mana informasi yang sebenarnya dan mana informasi yang bohong. Sehingga penyebaran berita hoax tidak akan segencar dan secepat seperti yang terjadi saat ini. Kominfo, menurut datanya, terdapat 800.000 situs di Indonesia terindikasi sebagai penyebar informasi hoax. Coba bayangkan bila itu diakses dan di-share oleh pengguna sosial media. Internet di era 4.0 berkembang sangat pesat di Indonesia. Bahkan hampir semua kota sudah terjamah oleh internet. Mudahnya masyarakat untuk berselancar di dunia maya dan mengakses informasi secara bebas dengan adanya internet, akan mudah juga masyarakat terkena berita hoax karena minimnya literasi yang dimiliki. Jadi, menggunakan media sosial juga harus diimbangi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pengguna. Penggunaannya pun harus secara bijak dan tidak disalahgunakan. Di tahun 2019 kemarin, Indonesia baru saja memasuki tahun pesta demokrasi di mana telah terpilih presiden dan badan legislatif. Selama masa kampanye dan bahkan pasca kampanye, publik media terutama jejaring sosial dirundung kemunculan hoax secara masif yang bertujuan untuk saling serang oknum pendukung antar kubu. Hoax sendiri adalah berita palsu atau bohong yang di dalamnya terkandung informasi yang tidak benar namun dibuat seolah-olah benar. Salah satu kasus yang masih hangat dalam ingatan adalah kasus Ratna Sarumpait yang merupakan ketua tim pemenangan Prabowo Sandi. Ratna Sarumpait diberitakan dikeroyok, namun ternyata mukanya lebam karena kesalahan operasi plastik.
Tentu saja, dari contoh berita tersebut terlihat salah satu dampak hoax adalah berpotensi menimbulkan keributan, bahkan perpecahan dalam kelompok masyarakat. Dan dengan maraknya berita hoax di Indonesia, diperlukannya literasi mengenai kesadaran dan tanggung jawab WNI, terutama dalam bela negara. Dengan adanya literasi mengenai kesadaran dan tanggung jawab warga negara Indonesia, terutama dalam bela negara, maka warga Indonesia tidak dapat dengan mudah dipecah belah dengan berita hoax. Selanjutnya itu mengenai kesadaran dan tanggung jawab WNI dalam bela negara. Nah, bela negara itu kan identik dengan kegiatan militer atau militerisme. Bela negara juga kerap dijadikan sebuah tanggung jawab yang dimiliki oleh TNI. Jadi sebenarnya bela negara itu apa sih? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Lah, terus Undang-Undang 1945 pasal berapa sih yang mengatur upaya bela negara? Pertama, pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu ada juga pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi sebenarnya pemahaman mengenai bela negara itu adalah suatu hal yang memiliki nilai dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia sebagai wujud pelaksanaan hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Nah, isu yang selalu muncul dan semakin marak seiring waktu itu adalah berkaitan dengan ujaran kebencian dan berita hoaks yang membuat kondisi Indonesia terancam terpecah belah. Pada dasarnya ya, hilangnya nilai pemahaman bela negara itu adalah salah satu faktor penyebab maraknya ujaran kebencian dan berita hoaks. Jelas, karena bertolak belakang dengan undang-undang yang mengatur mengenai bela negara. Maka dari itu, peningkatan pemahaman bela negara adalah salah satu solusi konkret untuk memerangi ujaran kebencian dan berita hoaks di media massa. Terus, gimana sih cara meningkatkan pemahaman bela negara? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Misalnya ya, yang pertama, pemerintah kita tuh udah melakukan peningkatan wawasan kebangsaan loh, yang dilaksanakan secara terpadu di lingkungan pendidikan. Kan kita sendiri sudah merasakannya, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan saat ini pun kita masih merasakannya. Lalu upaya lainnya, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan itu juga sudah berupaya untuk mengejar target mencetak 100 juta kader bela negara. Nah, target tersebut merupakan bagian dari rencana strategis nasional Kementerian Pertahanan Negara pada tahun 2020 sampai 2024. Tujuannya buat apa? Ya jelas, untuk menangkal ancaman terhadap negara, salah satunya melalui penyebaran paham radikal dan berita bohong atau hoax melalui internet. Nah, seperti yang telah saya jelaskan atau paparkan di awal, bela negara itu kan identik dengan militer atau militerisme. Tapi sebenarnya bela negara itu bisa dilakukan dengan dua macam langkah, fisik maupun non-fisik. Bela negara secara fisik itu dengan mengikuti latihan wajib militer seperti yang TNI lakukan tadi. Kalau yang secara non-fisik itu dengan meningkatkan kembali kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan cinta tanah air, dan berperan aktif dalam memajukan bangsa sesuai profesi dan bidangnya masing-masing. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai pelajar dalam upaya bela negara ya. Misalnya pada lingkungan keluarga, kita harus memahami hak dan kewajiban dalam anggota, serta menjaga nama baik keluarga. Terus di lingkungan kuliah kita juga harus mematuhi peraturan universitas, berkata dengan bersikap sopan, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Selain itu, kita juga harus turut berperan aktif dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, menghormati jasa para pahlawan, dan berani mengungkapkan pendapat di depan umum. Lalu, yang paling penting adalah gunakan media sosial dengan bijak. Teman-teman semua kan pasti menggunakan media sosial. Ya jelas, paling tidak satulah media sosial yang digunakan, tapi pasti lebih. Nah, penggunaan media sosial ini tuh kerap kali digunakan sebagai ujaran kebencian, penyebaran paham radikal, hingga penyebaran berita hoaks. Bela negara bisa berbentuk apa saja, salah satunya adalah dengan memerangi hoaks yang ada di media sosial. Apa sih media sosial itu?
Media sosial adalah aplikasi yang paling umum digunakan oleh generasi muda. Namun, kecil dari mereka yang memanfaatkan menu tersebut sebagai sarana penyadaran, entah secara individu maupun masyarakat luas. Penyadaran yang dimaksudkan adalah menulis status atau bahkan opini singkat tentang bahayanya berita hoaks dan tentang nasionalisme yang sudah mulai menurun di kalangan generasi muda. Dalam media sosial, terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan hal-hal yang boleh dilakukan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan antara lain termakan isu hoaks dan menyebarkan isu hoaks itu sendiri. Sedangkan hal-hal yang boleh dilakukan antara lain menangkal hoaks, membuat konten positif, dan berdiskusi mengenai informasi. Lalu, bagaimana sikap kita dalam membela negara melawan kejahatan dalam sosial media? Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Kita bisa mencari referensi berita serupa agar kita bisa mengetahui berita tersebut benar atau tidak. Yang kedua, cermati alamat situs. Pastikan alamat tersebut berasal dari situs yang resmi ya. Yang ketiga, periksa fakta dan sumbernya. Jangan langsung percaya apabila bukan berasal dari institusi yang resmi. Yang keempat, cek keaslian foto. Kita bisa mengecek keaslian foto di Google Image, kawan. Yang kelima, ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax. Yang keenam, melaporkan berita atau informasi hoax pada platform Facebook, Twitter, Google, atau langsung ke aduankonten@mail.kominfo.go.id. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengerti batasan-batasan yang dapat kita lakukan dan tidak ikut campur pada permasalahan atau isu yang sedang beredar, kecuali suara atau pendapat kita dapat memberikan titik terang dan tidak memperumit permasalahan. Itu karena setiap warga negara memiliki tanggung jawab masing-masing. Boleh sesama warga negara bekerja sama, membantu menyelesaikan permasalahan pemerintah meski hal kecil. Jadi, pergunakan sosial mediamu sebaik mungkin sebagai tanggung jawabmu sebagai warga negara ya kawan. Berikutnya, kami memilih studi kasus penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait. Pada kasus ini, Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan penangkapan Ratna Sarumpait pada Kamis malam 4 Oktober 2018 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ratna Sarumpait yang diduga melakukan penyebaran hoaks dijerat dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta pasal 28 Junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal selama 10 tahun penjara. Berikut alur kronologis dari kasus Ratna Sarumpait. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tempo, kabar Ratna Sarumpait dianiaya pertama kali beredar melalui Facebook. Akun yang menggugah informasi tersebut adalah Suari Utami Dewi. Unggahan ini disertai sebuah tangkapan layar yang berisi dari aplikasi pesan WhatsApp pada 2 Oktober 2018 serta foto Ratna. Selanjutnya, kabar penganiayaan ini juga dibenarkan oleh sejumlah politikus. Menanggapi laporan akan kasus tersebut, pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan menemukan bahwa Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika di Menteng, Jakarta Pusat pada 21 September 2018 sekitar pukul 5 sore. Setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian menggelar konferensi pers untuk menegaskan berita simpang siur yang beredar di masyarakat. Beberapa saat kemudian, Ratna Sarumpait juga mengakui kebohongannya dengan menggelar konferensi pers. Menurut Ratna, awal dari kabar pemukulan itu sebetulnya hanya untuk berbohong kepada anaknya. Ratna yang pada tanggal 21 September 2018 mendatangi rumah sakit bedah untuk menjalani operasi sedot lemak di pipi, pulang dalam kondisi wajah yang lebam. Narasi pengeroyokan itu mulainya Ratna sampaikan hanya kepada anak-anaknya yang bertanya penyebab wajahnya lebam. Namun setelah lebamnya sembuh, Ratna kembali menceritakan pemukulan itu kepada Fadlizon saat berkunjung beberapa waktu setelahnya.
Kemudian, Prabowo Subianto juga turut angkat bicara setelah pengakuan berita bohong tersebut oleh Ratna Sarumpait. Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo meminta maaf karena telah turut menyuarakan berita bohong tersebut dan meminta Ratna Sarumpait untuk mengundurkan diri dari Badan Pemenangan Prabowo Sandiaga Uno di Pemilu 2019. Selanjutnya, Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap Ratna Sarumpait pada Kamis malam 4 Oktober 2018 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ratna ditangkap sebelum terbang ke San Diego, Chile. Ratna Sarumpait dijerat dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta pasal 28 Junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal selama 10 tahun penjara. Menurut Debriana Natalia tahun 2018 dalam papernya, setidaknya ada 3 dampak yang terjadi dalam kasus hoaks tersebut. Pertama, dampak pada individu, antara lain figur Ratna Sarumpait yang merupakan aktivis perempuan, tercoreng dan buruk di mata publik maupun orang sekitarnya. Terbukti dengan dicopotnya Ratna Sarumpait sebagai tim pemenangan pada pemilu 2019. Keluarga Ratna Sarumpait pun turut merasakan dampak karena diteror dan ditanyai publik terkait pernyataan serta bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Dampak yang paling fatal adalah timbulnya perpecahan pada masyarakat akibat haluan politik. Beruntung, kasus tersebut dengan cepat tertangani dan terkonfirmasi. Melihat pengalaman kasus hoaks Ratna Sarumpait ini semakin menguatkan bahwa dalam era digital, kemampuan masyarakat dalam memahami dan membagikan berita sangatlah penting. Hal tersebut juga bisa menjadi salah satu cara dalam bela negara pada era digital. Sekian dari kelompok 9, semoga bermanfaat. Terima kasih.